Oke, selamat malam ya teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih tadi pengantarnya dari Dr. Yulianto ya. Saya mulai saja. Jadi malam ini saya akan membawakan materi mengenai transfusi darah yang rasional ya. Tadi kurikulum vitae saya sudah dibawakan oleh Dr. Yulianto. Sekarang saya sedang bekerja di RSAL Dr. Ramelan. Nah, sebagai disclaimer sebelumnya, jadi memang saya harapkan apa yang saya bawakan ini materinya dapat menambah wawasan teman-teman sejawat sekalian. Namun bila mana di tempat sejawat sekalian bekerja terdapat DPJP yang lebih berwenang untuk suatu kasus, sebelum memutuskan untuk memberikan transfusi atau tindakan invasif lainnya, tetap diskusikan dengan DPJP yang terkait ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, karena latar belakang saya sebagai klinisi, jadi mungkin saya akan jauh lebih fokus kepada aspek klinis praktis dari transfusi itu sendiri ya. Jadi saya anggap mungkin hal-hal mendasar seperti blood typing, kemudian untuk penggolongan golongan darah berdasarkan sistem ABO, kemudian proses kaskade koagulasi maupun pembekuan darah itu saya anggap rekan-rekan sekalian sudah menguasai. Ya, oke kita langsung saja ya. Jadi ini topiknya malam hari ini. Nanti ada pengantar. Jadi yang pertama harus disepakati terlebih dahulu adalah definisi dari transfusi itu sendiri ya. Jadi transfusi itu merupakan suatu proses pemindahan darah atau komponen darah dari seorang donor ke orang lain yang merupakan resipien. Pada umumnya memang donor dan resipien ini adalah dua individu yang berbeda. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan seperti di luar negeri itu terdapat aliran kepercayaan tertentu yang melarang seseorang untuk menerima darah maupun produk darah dari orang yang lain, sehingga beliau dapat melakukan apa yang dinamakan sebagai autologous transfusion, di mana donor dan resipien ini adalah satu orang individu yang sama. Lah apa bisa dok? Ya bisa. Misalkan skenarionya seperti ini. Seseorang itu akan menjalani operasi elektif yang direncanakan 2 atau 3 minggu mendatang. Nah, sebelum dilakukan operasi tersebut, seseorang yang akan menjalani operasi ini nantinya akan diambil terlebih dahulu darahnya untuk disimpan dan diproses. Bila mana sewaktu-waktu dia memerlukan transfusi saat operasinya nanti akan ditransfusi oleh darahnya sendiri. Ya, kemudian yang ingin saya tekankan juga pada teman-teman sekalian yang mengikuti tentiran malam ini bahwa blood is red. Jadi darah ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal, dan sesuatu yang sangat berbahaya. Ini selalu adalah kaidah yang dicamkan oleh guru besar saya anestesiologi dari Airlangga, Prof. Edi Raharjo, sehingga memang mencari darah itu sebelum penggunaan terapi plasma konvalesen yang populer seperti sekarang ini itu memang sudah sesuatu yang langka. Jadi untuk mencari golongan darah tertentu, seseorang harus benar-benar mencari, misalkan dibutuhkan golongan darah AB, resus positif, dan lain sebagainya. Sementara darah itu juga ekspensif atau mahal. Jadi maksudnya begini, bukan dalam artian darah itu merupakan suatu komoditas yang harganya mahal untuk tiap liternya, bukan demikian. Maksudnya untuk memproses maupun melakukan proses screening darah itu untuk sebelum ditransfusikan ke dalam resipien, itu ada serangkaian proses yang memerlukan biaya, termasuk proses pemeriksaan penapisan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi biaya itulah yang menjadikan suatu produk darah itu mahal, dan darah itu berbahaya karena setiap transfusi darah itu akan mengandung risiko transfusi, reaksi transfusi yang nanti akan saya jelaskan di bagian mengenai komplikasi transfusi. Sebelum melihat mengenai produk-produk darahnya, mungkin ada baiknya bahwa kita mengingat kembali tentang bagaimana anatomi dari darah itu sendiri ya. Jadi darah itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi komponen pelarut dan komponen yang terlarut.
komponen pelarutnya adalah kita kenal sebagai plasma ya, ini bagian supernatannya ini yang ada di atas, dan bagian terlarutnya ini bila kita amati telaah lebih lanjut maka terdiri dari komponen platelet, leukosit atau yang kita kenal sebagai Buffy coat biasanya, dan eritrosit atau sel darah merah itu sendiri. Gambar ini diingat ya. Jadi paling atas ini yang paling dekat dengan plasma ini adalah platelet, dan paling bawah ini dekat ini leukosit dekat dengan sel darah merah ya. Jadi ini adalah proses atau diagram yang menggambarkan bagaimana produk-produk darah itu diturunkan dari suatu darah lengkap itu sendiri. WB ini adalah whole blood, jadi darah utuh yang mana darah yang didonasikan dari seorang donor ya. Setelah didonasikan dari seorang donor, maka darah ini dapat diproses untuk dipisahkan komponen sel darah merahnya menjadi apa yang kita kenal sebagai PRC atau darah endap. Nah, bila ingat gambar yang di belakang tadi sebelumnya ya, PRC itu, maksud saya plasma itu kan paling dekat tempatnya dengan platelet ya, trombosit. Nah, maka dari itu apabila kita pisahkan kita akan dapatkan yang namanya platelet rich plasma. Nah, plateletnya ini nanti akan kita pisahkan sendiri menjadi platelet konsentrat atau trombokonsentrat atau yang populernya disebut sebagai TC ya. Kemudian sisanya, plasma sisanya ini yang kita kenal sebagai fresh plasma, biasanya disimpan pada kondisi beku pada suhu minus 30 derajat Celcius. Nah, ini yang kita kenal sebagai FFP atau fresh frozen plasma. Jadi frozen karena disimpan di suhu minus 30 derajat Celcius. Dan terakhir ini ada mungkin terakhir ini teman-teman mungkin jarang menggunakan ya, saya pribadi juga penggunanya sangatlah selektif, yaitu adalah kriopresipitat. Jadi apabila diperlukan, sebuah fresh frozen plasma ini dapat dicairkan pada suhu 4 derajat Celcius untuk kemudian disentrifuge dan diambil endapannya yang nanti akan banyak berisi faktor koagulan yaitu faktor 8 dan fibrinogen. CRP ini bukan C-reactive protein ya, tapi adalah cryo remove plasma. Jadi adalah plasma yang komponen-komponen cryonya sudah dihilangkan. Ya, namanya cryoprecipitate, maksudnya ya cryo itu disimpan beku, maka precipitate ini ya endapan. Itulah. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini mungkin kita sudah sering dengar tentang terapi plasma konvalesen ya. Saya singgung sebentar ya tentang terapi plasma untuk COVID ini. Kira-kira yang mana ini antara semua produk darah ini? Ya, memang yang dapat ditransfusikan sebagai plasma konvalesen itu ya adalah plasma, dan plasmanya bukan platelet rich plasma melainkan FFP. Jadi dapat nice to know aja, nanti mungkin kalian dapat mengikuti lebih mendalamnya di materinya Dr. Ninggar yang mempunyai Interna ISPAN ini yang lebih lengkapnya tentang COVID-19 ya. Jadi intinya terapi plasma konvalesen itu diberikan dalam bentuk fresh frozen plasma atau dalam bentuk fresh plasma ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi dari 300 mili darah yang utuh yang didonasikan terhadap dari seorang donor, maka akan didapatkan 1 unit PRC, 1 unit FFP, dan 1 unit TC, serta 1 unit kriopresipitat. Ini harus diingat baik-baik ya. Jadi 1 WB akan menghasilkan masing-masing 1 produk komponen darah. Ini akan penting nantinya untuk beberapa komponen darah yang khusus, terutama TC ini nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Oke, jadi ini tentang apa yang menjadi isi dari masing-masing produk darah yang saya sebutkan di depan tadi. Namanya WB masih lengkap ya. Biasanya wujudnya seperti ini. Volumenya sekitar 200 sampai 450, rata-rata kalau di Indonesia 300 ya, disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ini suhunya di dalam kulkas ya. Kemudian PRC itu sendiri isinya ya komponen sel darah merahnya yang mengandung hanya sedikit plasma saja dengan hematokrit 70 sampai dengan 80%. Nah, ini penampakannya PRC ini kurang lebih seperti ini. Bila dibandingkan dengan BB memang biasanya jauh lebih pekat ya, warnanya jauh lebih merah. Platelet rich plasma tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa
platelet itu tempatnya paling dekat, mengambang-ambang dekatnya plasma situ, sehingga kita sering dapatkan dalam bentuk platelet rich plasma. Perlu kita ingat bahwa plasma itu isinya apa? Isinya adalah seluruh komponen dari protein-protein darah, kemudian sebagian besar berisi elektrolit dalam darah juga. Namun yang perlu diperhatikan dari aspek hematologinya adalah faktor-faktor koagulan ini tadi. Termasuk di dalamnya terkandung albumin dan globulin juga. Nah, makanya globulin ini sebenarnya yang di dalam plasma yang kita cari untuk terapi plasma konvalesen. Ya. Untuk diproses menjadi FFP, komponen trombosit ini harus dihilangkan dari platelet rich plasma itu tadi. Ya, kurang lebih 1 unit, 1 bag itu atau 1 flash itu isinya 200 ml plasma. Ini harus dibekukan dan disimpan pada suhu minus 30 derajat Celcius. Dan kalau disimpan pada suhu minus 30 derajat Celcius ini bisa tahan berbulan-bulan memang. Kemudian TC atau platelet konsentrat. Ya, 1 unitnya ini kira-kira isinya 50. Dan berisi kurang lebih 55 miliar trombosit, standarnya untuk proses yang tidak didapatkan secara aferesis. Jadi ya nggak mungkin trombosit itu berdiri sendiri ditransfusikan. Bentuk trombosit pasti harus ada pelarutnya, yaitu plasmanya, kurang lebih diambil 50 mili saja. Nah, saat pemrosesan TC ini tadi, maka sepanjang waktu pemrosesan sampai dengan disimpannya ini, komponen TC ini harus selalu diagitasi atau digoyang istilahnya. Mungkin kalau dilihat banyak dilihat di ruangan, di bangsal perawatan yang ada tempat untuk menggoyang-goyang, ya untuk menggoyang TC ini tadi, karena untuk menjaga oksigenasinya dan maupun metabolismenya. Umumnya bertahan TC ini selama 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena ya memang umurnya lifespan dari trombosit itu sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Dan yang terakhir, yang tadi saya sebutkan, paling selektif penggunaannya atau jarang digunakan ini adalah cryo. Karena isinya ini hanya faktor 8, konsentrat faktor 8 dan fibrinogen yang terlarut dalam 15 mili plasma. Nah, kenapa kok jarang digunakan? Karena memang faktor 8 kita ketahui bahwa penyakit bawaan yang mengandung defek dalam sintesis faktor 8 apa? Hemofilia. Ya, hemofilia yang A itu sudah ada produk rekombinannya, dalam artian tanpa perlu dari pemrosesan dari darah ini sendiri bisa disintesis produk faktor koagulan faktor 8 ini sendiri, seperti itu. Sehingga memang penggunaannya sangat jarang ya. Ini nice to know saja, dapat disimpan pada suhu minus 30 derajat Celcius dan jika akan diberikan dicairkan pada 4 derajat Celcius. Misalkan ada penderita dengan hemofilia yang mengalami perdarahan dan tidak didapatkan koate atau rekombinan faktor 8, kita bisa memberikan alternatifnya dengan menggunakan kriopresipitat ini ya. Oke, tadi kita sudah kenal tentang produk-produk darahnya, kita akan bahas satu persatu mengenai indikasi transfusinya. Yang pertama tentang komponen sel darah merah. Ya, untuk membicarakan sel darah merah tentunya kita berbicara tentang anemia. Kita sepakati dulu tentang definisi dari anemia. Anemia berdasarkan WHO bahwa yang didefinisikan sebagai anemia adalah kadar hemoglobin kurang dari 13 gram per dl untuk individu laki-laki dan kurang dari 12 gram per dl untuk individu perempuan dan kurang dari 11 gram per dl untuk perempuan yang hamil. Nah, berdasarkan kecepatan kejadiannya, anemia ini dapat terjadi baik secara akut maupun secara kronik. Kita bahas dulu yang akut. Proses anemia yang akut ini most likely disebabkan hanya exclusively akibat perdarahan. Ya karena darahnya itu hilang. Nah, proses apa sih penyakit yang perdarahan itu? Ya banyak. Di bidang bedah itu ada trauma, mungkin ada trauma amputasi, kemudian di sana ada injuri dari pembuluh darah. Di bidang obstetri ada apa? Ada hemoragi postpartum, ada perdarahan dari misalkan seseorang mengalami CA cervix, akan mengalami perdarahan yang terus-menerus. Kemudian juga di bidang medik yaitu misalkan hematemesis.
perdarahan dari saluran cerna bagian atas. Dan juga dari bidang hematologi, misalkan perdarahan dari gusi. Nah, ini semua menyebabkan perdarahan yang mengakibatkan hilangnya atau penurunan kadar hemoglobin secara akut. Sebentar ya. Sorry, kita lanjutkan ya. Jadi kurang lebih bila kita mengalami perdarahan itu kita kenal ada 4 kelas perdarahan ya. Kelas 1 dan 2 itu apabila kehilangan darahnya kurang dari 30% dari total blood volume ya. Total blood volume-nya seorang dewasa yang berberat badan sekitar 50 sampai 60 kilo itu kurang lebih 4.000 ml ya atau 4 liter. Makanya itu kita selalu kalau diajarkan oleh guru-guru kita kan melakukan anamnesis dengan benar, kita mencari kalau orang perdarahan itu berapa sih darah yang kira-kira keluar, apakah 1 botol aqua atau berapa tekel kira-kira bisa ditampung, bila perdarahan ditampung dengan underpad, ada berapa banyak underpadnya yang dapat menyerap perdarahannya itu. Nah, kalau susah untuk kita mengkuantifikasi, misalkan, wah nggak tahu dok, pokoknya ya berdarah-darah. Nah, itu kita bisa lihat parameternya antara lain tensi. Jadi yang paling penting adalah tensi di sini. Apabila seseorang mengalami hipotensi, itu adalah most likely perdarahan yang membutuhkan replacement dengan komponen darah atau memerlukan transfusi. Maksudnya begini, apabila perdarahan itu tidak sampai menimbulkan hipotensi, sebenarnya resusitasi dengan cairan kristaloid saja atau kita berikan PZ, RL itu sudah cukup. Namun apabila kehilangan ini sudah lebih dari 30% dari total blood volume, kita harus berikan produk darah. Dalam hal ini adalah WB. Kita dapat berikan dengan kecepatan 1 unit per jam, di mana diharapkan dapat meningkatkan HB kurang lebih 1 gram per DL untuk tiap unitnya yang kita berikan. Ya. Alternatifnya, bila tidak ada WB, kita juga dapat memberikan cairan kristaloid atau koloid ini tadi dengan ditambahkan PRC. Mana yang lebih baik, dok, antara WB dan PRC plus cairan ini tadi? Ya idealnya tetap menggunakan WB. Terlebih kalau terjadi perdarahan yang masif, misalkan perdarahannya masih ongoing, masih mancur terus-terusan 100 ml per jam, misalkan pasien hematemesis, tertampungnya itu masih bertambah terus, itu ada baiknya kita berikan komponen yang paling menyerupai dengan darah, yaitu whole blood. Karena bila kita perdarahan itu, suatu perdarahan itu masif dan kita hanya berikan PRC plus cairan plasma expander terus-menerus, maka komplikasinya ya komposisi darah yang seimbang akan hilang, ya akan terjadi suatu dilusi dari komponen-komponen darah yang fisiologis, sehingga akan menimbulkan komplikasi koagulopati maupun bisa terjadi trombositopenia. Oke, jadi WB exclusively digunakan untuk perdarahan akut saja. Dan untuk anemia yang kronik, yang terjadinya kronik ya, maksudnya bukan dalam hitungan jam, tapi dalam hitungan hari atau minggu, itu kita dapat mengambil keputusan untuk memberikan transfusi atau tidak kepada penderita itu berdasarkan kadar hemoglobinnya. Misalkan, tapi kita tidak untuk mengobati kadar hemoglobinnya ya, di sini yang perlu saya tekankan, kita tetap mengobati pasiennya. Jadi kita perhatikan pada kadar hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter pada penderita dengan komorbid cardiovascular disease, atau misalkan penderita itu mempunyai komorbid gagal jantung, ada komorbid penyakit jantung iskemik, kita mempunyai threshold untuk transfusi 8. Bila kadar HB di bawah 8, kita boleh memutuskan untuk memberikan transfusi sel darah merah. Namun pada kadar HB kurang dari 7 gram per DL, pada semua penderita maupun pada penderita yang asimptomatik sekalipun, kita harus sebisa mungkin memutuskan untuk melakukan transfusi karena kejadian kardiovaskular dalam artian terjadinya iskemi pada miokard itu sangatlah tinggi pada kadar HB kurang dari 7 gram per DL. Ya, fungsi utamanya hemoglobin atau sel darah merah kan mentransport oksigen ya. Apabila turun, organ yang paling vital, yang paling terdampak adalah kardiak itu sendiri. Apabila terjadi peningkatan kebutuhan oksigen di perifer dan tidak dapat dicukupi dengan kardiak output yang baik, ya maka akan terjadi cardiovascular event. Yang paling fatal orangnya bisa sudden cardiac death. Dan pada penderita yang simptomatik,
yaitu simptomatik ini maksudnya adalah mereka kita jumpai tanda-tanda dari maupun gejala oksigen demands yang positif. Apa saja tanda-tanda oksigen demands itu? Misalkan seseorang mengeluh dyspnea on exertion, mereka mengeluh sesak untuk naik tangga, melakukan pekerjaan yang berat. Nah, itu kita dapat memutuskan untuk memberikan transfusi tanpa memandang kadar Hb-nya. Atau misalkan kita dapatkan pada pemeriksaan fisik pasien itu takikardi pada kondisi yang resting, orangnya santai-santai aja tapi terdapat takikardi, heart rate-nya lebih dari 100. Nah, itu tanpa memandang Hb-nya kita bisa putuskan untuk transfusi. Namun umumnya jarang kita jumpai penderita ini simptom tanda-tanda oksigen demand bila Hb-nya tidak turun di bawah 9 gram per desiliter. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi ini tadi kita dapat transfusi dengan komponen darah PRC. Ini saya berikan asterik di sini karena memang turunannya produk PRC ini memang banyak, antara lain ada washed erythrocyte, ada juga leukodepleted packed red cell, ada juga irradiated packed red cell. Nah, itu tergantung dari kondisi pasiennya, yaitu nice to know saja. Namun teman-teman sekalian sudah mengetahui bahwa pada anemia kronik tidak boleh transfusikan WB ya, transfusikannya adalah PRC dan kurang lebih untuk tiap kantongnya ini dapat menaikkan kurang lebih Hb-nya 1 gram per DL per unitnya. Nah, sekarang diberikan sampai kapan? Sampai target Hb-nya berapa? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Karena kan saya harus memesankan berapa dok PRC-nya untuk pasien saya ini. Nah, kita kenal bahwa kadar Hb 8 gram per DL ini kita sebut sebagai tolerable, sementara optimal apabila kadar Hb yang dicapai 10 gram per DL. Maksudnya begini, pada penderita itu usahakan kita dapat mencapai kadar 10 gram per DL. Nah, ya memang ini kadar oksigenasi yang kadar hemoglobin yang paling optimal untuk mencapai oksigenasi di jaringan. Namun pada penderita yang rentan terjadi overload maupun komplikasi akibat transfusi, jadi risiko terjadinya reaksi transfusi itu tinggi, kita mencapai 8 gram per DL saja cukup. Misalkan ada seseorang dengan CKD, kadar Hb-nya 5, karena mungkin dia ada perdarahan, kita dapat seseorang dengan CKD kita ketahui bahwa fungsi ekskresi dari cairan juga sangat berkurang. Orang itu rentan apabila kita berikan cairan, dia minum, dan kita tambahi dengan cairan pun rentan overload cairan. Kita cukup mentransfusi sampai kadar Hb 8 gram per DL. Tidak perlu sampai 10 gram per DL. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap habis ini, ada penjelasannya secara lebih terinci. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa tidak semua anemia harus ditransfusi. Jadi kita kenal pada anemia kronik itu penyebabnya banyak ya, teman-teman, seperti yang harus dikuasai oleh teman-teman dokter umum, terutama adalah anemia defisiensi besi ya. Apabila penderita dengan anemia defisiensi besi yang diakibatkan karena misalkan perdarahan kronik, penderita itu mempunyai hemoroid misalkan atau menometrorragia, ya koreksi hemoroid dan menometrorraginya. Tambahkan juga suplementasi dengan Fe. Bila tidak ditemui indikasi ini, tidak perlu ditransfusi. Anemia defisiensi besi, obatnya ya diberikan besi hingga waktu tertentu, hingga 6 minggu, seperti itu. Mereka dengan kelainan misalkan penyakit kronis, dengan TBC misalkan, ya koreksi TBC-nya, apabila tidak ditemukan indikasi ini, ya tidak perlu ditransfusi, seperti itu. Nah, ini asal angka-angka keramat yang tadi saya sebutkan itu 7, 8, 10 itu tadi. Kenapa di bawah 7 itu kita harus transfusi? Karena ini sebenarnya saya kutip dari presentasi dari Prof. Edi Rarjo ya. Beliau sudah lama memberikan materi tentang ini. Beliau menekankan bahwa pada kadar Hb kurang dari 7 ini oksigen transport capacity ini berada di bawah 100% dan kurang. Loh, kan berarti 7 aja enggak apa-apa, Dok. Kan 100%. Iya, kalau 100%. Kalau tiba-tiba seseorang itu mengalami peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba, reserve-nya ini tidak ada. Nah, itu bisa menyebabkan kardiovaskular event yang kita bicarakan tadi, sudden cardiac death, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Bila kadar Hb hematokrit kurang lebih pada kondisi normal, nilainya 3 kali lipatnya Hb ya, teman-teman. Jadi misalkan 20 atau 21 di sini, Hb-nya sekitar 7. Apabila di sini 45, Hb-nya di sini 15. Nah, kurang lebih di sini kan 30. Nah, ini 30 setara dengan Hb10. Di Hb10 lah ini
sudah cukup optimal kemampuan sel darah merah itu untuk mencukupi kebutuhan oksigen di jaringan, sehingga tidak perlu kita naikkan sampai transfusi sampai 12, 13, sampai akhirnya 14, 15 dan seterusnya, maka akan jauh makin menurun. Bisa dipahami ya dari gambar ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan komponen berikutnya, yaitu trombosit. Tadi tentang sel darah merah. Untuk trombosit kita kenal, jadi yang kita perhatikan adalah kadar trombosit atau angka hitung trombosit. Ya, angka-angka ini harus kita perhatikan, 50.000, 20.000, dan 5.000. Kita kenal sebagai bleeding tendency. Maksudnya begini, kecenderungan perdarahan. Seseorang dengan kadar trombosit di bawah 50.000 akan cenderung mengalami perdarahan setelah seseorang tersebut mengalami trauma atau dilakukan pembedahan. Misal, seseorang mempunyai kadar dengan penyakit kronik ITP, misalkan purpura yang kerusakan trombosit karena autoimun, kadar trombositnya berkisar antara 38 sampai dengan 40.000 maksimal. Nah, suatu saat dia mengalami kecelakaan, terjadi vulnus. Nah, ini adalah indikasi untuk dilakukan transfusi pada penderita tersebut. Karena bila dibiarkan tidak ditransfusi, misalkan trombositnya 40.000, ada vulnus apertum, ya dia akan tetap berdarah-darah. Demikian pula jika dia akan direncanakan pembedahan, ada baiknya kita transfusi sampai dengan di atas 50.000. Demikian pula penderita dengan kadar trombosit di bawah 20.000, dia akan cenderung mengalami perdarahan secara spontan. Nah, kalau tidak mengalami perdarahan, ya tidak usah ditransfusi. Dalam artian begini, misalkan seseorang penderita ITP itu tadi, tiba-tiba dengan kadar trombosit yang 15.000 mengalami mimisan. Nggak ngapa-ngapain mengalami mimisan. Itu kita dapat mengambil keputusan untuk melakukan transfusi trombosit. Karena besar kemungkinan korelasinya antara trombosit ini dengan derajat perdarahan itu sangatlah baik. Kalau kita biarkan saja, maka trombosit ini tidak akan cukup untuk dapat menutup luka perdarahan tersebut. Kita transfusi sampai dengan kadar trombositnya naik di atas 20.000. Demikian pula dengan kadar trombosit di bawah 5.000. Misalkan seseorang itu akan cenderung mengalami perdarahan intrakranial. Nah, di sini apakah kita tunggu sampai orangnya perdarahan intrakranial dulu? Ya jangan, karena perdarahan intrakranial ini sifatnya fatal. Jadi di sini kita dapat melakukan transfusi trombosit untuk profilaksis. Kita naikkan kadar trombositnya hingga minimal 5.000 atau amannya sampai dengan 10.000. Produk yang ditransfusikan apa? Ya tentunya adalah trombokonsentrat atau platelet konsentrat. Nah, kita perlu tahu bahwa kurang lebih untuk tiap 1 unit TC itu akan menaikkan hitung trombosit kurang lebih 5.000. Nah, jadi ya tidak ditransfusi seperti sel darah merah, kita hanya pesankan 1 unit TC saja. Nah, karena 1 dosis untuk orang dewasa, kita bicarakan dewasa ya, saya tidak bicarakan pediatri, itu diperlukan setidaknya 5 unit TC. Jadi setiap kali transfusi, setidak-tidaknya, idealnya kita dapat menaikkan trombosit itu sampai dengan 25.000. Nah, dari sini kita bisa memperhitungkan, misalkan kadar trombositnya seseorang itu 40.000 dan dia mau dilakukan pembedahan, kita dapat memesankan 5 unit TC karena kita harapkan nanti setelah transfusi kadar trombositnya akan mencapai 65.000. Nah, ini menariknya bahwa seseorang hampir tidak mungkin mendapatkan unit TC dari seorang pendonor yang sama. Kenapa? Karena untuk 1 unit whole blood itu hanya tadi di depan saya kemukakan bahwa hanya dapat diturunkan menjadi 1 unit TC saja. Sehingga apabila kita berikan 5 unit TC pada orang tersebut, dia akan terpapar antigen dari 5 orang yang berbeda. Kita ketahui apabila seseorang terpapar oleh antigen, dia akan membentuk antibodi. Yang kita bicarakan di sini adalah human leukocyte antigen, ya, HLA. Jadi apabila seseorang itu terpapar dari 5 unit TC dari 5 orang yang berbeda, dia akan membentuk antibodi untuk 5 orang yang berbeda lagi ini. Nah, kan seorang donor ini untuk suatu jangka waktu tertentu akan mendonorkan kembali darahnya nih. Nah, nanti akan diproses jadi TC yang sama. Next time kalau orang ini akan ditransfusi kembali untuk misalkan indikasi yang lain, bisa jadi kenaikan trombositnya tidak akan seideal ini karena
sudah terbentuk antibodi yang dapat merusak trombosit dari pendonor yang sama. Maka dari itu saya tekankan untuk selektif dan hati-hati dalam memutuskan mentransfusi trombosit. Dan transfusi trombosit tidak untuk menaikkan hitung trombosit ini tadi, hanya diberikan apabila terdapat perdarahan atau mencegah perdarahan sebelum pembedahan maupun perdarahan intrakranial. Paham ya bahayanya, kecuali suatu saat memang seseorang itu sudah tidak dapat dinaikkan kadar trombositnya dengan produk TC yang konvensional ini, kita memang masih mempunyai opsi, yaitu yang lebih spesialistik melalui pembentukan produk trombosit konsentrat melalui proses aferesis atau tromboferesis. Itu didapatkan dari satu orang donor saja, sehingga dia hanya terpapar dari satu orang donor saja. Konsekuensinya biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada untuk pembuatan TC secara konvensional. Yang terakhir tentang transfusi plasma, ya kita ingat tadi plasma isinya apa? Plasma isinya adalah faktor koagulan, ya otomatis kita gunakan untuk mengkoreksi defisiensi faktor koagulan, baik yang dapatan maupun yang diturunkan atau herediter. Yang dapatan apa saja kasusnya? Biasanya orang yang cenderung mengalami defisiensi faktor koagulan ini. Misalkan seseorang dengan penyakit liver atau mereka yang sedang dalam terapi VKE, vitamin K antagonis, yaitu contohnya warfarin. Nah, indikasinya orang itu mengalami gangguan pada aspek faktor koagulasi ini apa sih? Ya jelas kita lihat bukan dari darah lengkap, tapi dari tes faal hemostasis. PTT di sini, Activated Partial Thromboplastin Time, dan PT, prothrombin time ini. Biasanya akan memanjang lebih dari 1,5 kali dari batas normal. Misalkan, nilai normalnya itu di batas atasnya itu 40, pada orang ini memanjang 60. Nah, itu kita bisa jadi pada orang tersebut didapatkan gangguan atau defisiensi dari faktor koagulan. Atau INR-nya 2 misalkan dalam mengkonsumsi warfarin. Nah, bisa jadi orang itu ada gangguan di faktor koagulannya, misalkan faktor 27 dan 27, 9, 10-nya sintesisnya terganggu, seperti itu. Namun, tidak sama halnya seperti trombosit atau hemoglobin, korelasinya antara pemeriksaan faal hemostasis ini dan kecenderungan perdarahan ini ternyata tidak terlalu baik korelasinya. Kalau tadi kita bisa berani bilang bahwa orang dengan trombosit di bawah 5.000 itu cenderung akan mengalami perdarahan intrakranial, tidak halnya dengan faal hemostasis. Misalkan kita orang itu faal hemostasisnya memanjang 1,5 kali dari batas atas normal. Tidak serta-merta orang itu akan cenderung mengalami perdarahan. Bisa saja orangnya baik-baik saja, bahkan dapat beraktivitas seperti biasa tanpa terjadi perdarahan apa-apa. Karena memang korelasinya antara pemeriksaan faal hemostasis dengan kejadian perdarahan ini tidak sebaik trombosit. Maka dari itu, kapan kita berikan plasma ini? Gampangnya bila ada perdarahan atau sebelum tindakan operasi. Misalkan ada seseorang mengalami perdarahan, kan kita akan periksakan darah lengkap dan faal hemostasisnya. Wajib itu sifatnya. Namanya perdarahan, ya kita wajib periksa faal hemostasis. Itu memanjang lebih dari 1,5 kali batas atas normal. Ya otomatis kita perlu memberikan produk plasma. Dalam hal ini adalah fresh frozen plasma, dapat diberikan dengan dosis 12 sampai dengan 15 ml per kilogram berat badan, atau kurang lebih ya ini 2 sampai dengan 3 unit untuk seorang yang dewasa. Cara pemberiannya nanti ada di belakang ya. Jadi sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, sel darah merah dan trombosit, transfusi plasma bukan bertujuan untuk memperbaiki APTT-PTT ini tadi, tapi untuk mencegah perdarahan sebelum tindakan operatif maupun untuk menghentikan perdarahan yang sedang terjadi. Oke, sekarang kita membicarakan tentang prosedur transfusi itu sendiri. Kita sudah paham tadi indikasi pemberian produk-produk darahnya. Sekarang kita bicarakan bagaimana sebenarnya. Ya memang mungkin sedikit ya dari teman-teman sejawat dokternya sekalian yang mungkin terlibat dalam prosedur transfusi, biasanya dilakukan oleh rekan-rekan perawat di ruangan. Namun untuk semua prosedur medik, kita perlu ingat persiapan diri, dokternya sendiri, persiapan bahan dan alat, dalam hal ini adalah bahannya adalah produk darahnya, dan persiapan penderitanya. Nah, persiapan bahannya ini harus diperiksa oleh
minimal 2 orang, boleh dokter dengan perawat, atau 2 orang perawat, untuk memastikan bahwa produk darahnya yang dipesan ini benar. Pesannya WB, ternyata yang datang PRC. Nah, itu kan sudah tidak sesuai. Atau pesannya TC, yang datang FFP. Nah, itu kan kita perlu cek ulang. Harus disesuaikan antara, jadi 2 orang yang memerlukan konfirmasi tersebut, dan harus disesuaikan dengan identifikasinya. Maksudnya produk darah ini dipesan untuk Tuan N, ya harus disesuaikan, ada labelnya untuk Tuan N karena golongan darahnya sudah cross match-nya diperiksa untuk Tuan N, dan nanti kita periksa pasiennya di gelang pasiennya, ya harus namanya sesuai dengan Tuan N ini tadi. Kemudian set transfusinya harus sesuai, yaitu dengan menggunakan transfusion set yang harus teraliri oleh salin atau PZ 0,9% terlebih dahulu. Nah, sekarang pemberian premedikasi harus sesuai dengan indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya apabila seseorang itu pernah mengalami reaksi transfusi sebelumnya. Jadi jangan rutin memberikan premedikasi. Misalkan ditanya oleh seorang dokter Anda bekerja di ruangan, kemudian ditanya oleh seorang rekan sejawat yang lain, misalkan oleh rekan perawat, dok, premednya apa? Saya berikan Diven, Dexa, kemudian paracetamol dan furosemid ya dok. Apa yang biasa belum tentu apa yang benar ya. Untuk premedikasi, no use is a good use. Jadi hanya gunakan apabila sesuai dengan indikasinya saja, yaitu apabila mungkin dalam anamnesis, Pak, dulu sebelumnya sudah pernah transfusi atau belum? Sudah pernah dok. Nah itu pada saat transfusi apakah ada reaksi transfusi, gatal-gatal atau badannya panas? Oh iya dok, saya pernah. Nah itu kita dapat memberikan premedikasi untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut selama transfusi. Walaupun sebenarnya pada guideline WHO juga tidak merekomendasikan pemberian premedikasi ini. Kenapa? Karena misalkan kita berikan paracetamol untuk mencegah reaksi transfusi febril non hemolitik, untuk mencegah demam orangnya selama transfusi. Ternyata pada orang tersebut terjadi, kita tidak tahu orangnya ternyata penyakit dasar anemianya adalah anemia hemolitik. Terjadi hemolitik pada orang tersebut, orangnya tidak mengeluh demam. Atau sebaliknya, misalkan kita berikan furosemid yang memang praktiknya sangat banyak digunakan. Dok, premednya furosemid 1 ampul. Lah, kita sudah kadung masukkan, ternyata seseorang itu mengalami reaksi anafilaksis atau yang lebih parah trali. Ancamannya adalah gangguan pada circulation, terjadi hipotensi. Obat furosemid ini sudah kadung masuk, bertahan selama 6 jam. Selama 6 jam itu pula seseorang ini akan mengalami diuresis, terkuras plasmanya. Kita akan semakin susah untuk mereplace volume intravaskulernya bila dia mengalami hipotensi. Itulah makanya berbahayanya apabila kita berikan premedikasi secara rutin. Dan monitoring produk darah yang masuk harus dilakukan dalam 15 menit pertama, 1 jam tiap 1 jam selama transfusi, dan sampai dengan 1 jam pasca transfusi. Atau bahkan mungkin lebih panjang pada mereka yang dirawat inap, bisa pada 4 sampai dengan 6 jam kemudian. Kecepatannya bisa dilihat nanti di Clinical Transfusion Guideline dari WHO, cuman secara umum tidak melebihi 150 ml per jam. Ini pun pada penderita yang kondisi stable cardiac condition atau tidak rentan mengalami overload cairan. Nah, pada mereka yang rentan, misalkan pada pasien CKD maupun gagal jantung, atau ada pada pasien geriatri, kita berikan lebih lambat, misalkan 75 ml per jam, atau 1 unit WB yang biasanya diberikan dalam 1 jam, kita bisa perpanjang hingga 2 jam, seperti itu. Dengan catatan, semua produk komponen darah ini begitu tiba di tempat perawatannya yang mana akan digunakan, harus segera diberikan dalam 30 menit. Jadi tidak boleh disimpan dulu di dalam kulkasnya, mau diberikan 3 jam kemudian, itu tidak boleh. Itu akan menyalahi good practice guideline-nya dari WHO, dan sudah harus habis ditransfusikan dalam 4 jam. Karena selama produk darah itu tidak disimpan pada suhu yang sesuai, saat itulah darah itu akan menjadi media untuk berkembang biaknya mikroorganisme, di mana ada kesempatan atau port entry untuk masuk ke dalam pembuluh darah seseorang, menjadi sumber infeksi. Oke, yang terakhir pembahasannya mengenai komplikasi transfusi ya. Secara umum komplikasi transfusi ini ada 4, antara lain reaksi transfusi cepat, reaksi transfusi lambat berdasarkan kecepatan kejadiannya. Reaksi transfusi cepat ini apabila transfusinya tanda maupun gejala yang diduga akibat transfusi ini terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam
tanda gejala yang terjadi akibat transfusi maupun diduga diakibatkan oleh transfusi. Terjadi dalam 24 jam kita sebut sebagai reaksi transfusi cepat atau acute transfusion reaction kalau di bahasa Inggris kan ya. Dan ada juga reaksi transfusi lambat, tapi mungkin tidak perlu dibahas di sini ya. Ini lebih spesialistik. Yang berikutnya yaitu circulatory overload. Ini ya sudah logis ya. Maksudnya kita terlalu banyak memberikan produk cairan, dalam hal ini produk darah, ya orang itu berisiko untuk jadinya overload. Dan yang terakhir penularan penyakit. Namun penularan penyakit ini sudah dapat dimitigasi karena akhir-akhir ini kita screening dari PMI atau bank darah itu sudah sangat baik untuk menyingkirkan bloodborne infection seperti HIV, kemudian hepatitis B, C, maupun penyakit seperti sifilis dan lain-lain. Karena itu tadi yang biaya yang dibebankan untuk melakukan screening itu tadi sudah dibebankan untuk penanggung biaya penderita. Oke, kita bahas saja lebih fokus untuk reaksi transfusi cepat ya, karena ini paling sering kita jumpai. Ini perlu diperhatikan ada 5 macam yang saya garis bawahi di sini. Semua harus terapinya saya lihat di sini saya cantumkan semua stop transfusi. Jadi apabila ada tanda maupun gejala seseorang diduga mengalami reaksi transfusi, yang harus dilakukan pertama adalah menghentikan transfusi. Nah, pada penderita yang misalkan untuk rekan-rekan sejawat yang bekerja di ICU misalkan lebih susah lagi kan orang itu tidak bisa ngomong, kita tidak memantau juga apakah orang ini menggigil atau demam juga. Bahkan pada mereka yang tersedasi misalkan terpasang intubasi, satu-satunya tanda seseorang mengalami reaksi transfusi cepat yang fatal itu hanya hemodinamiknya tiba-tiba terjadi perubahan. Misalkan terjadi hipotensi tiba-tiba setelah masuk. Secara teoritis disebutkan bahwa 5 sampai dengan 10 ml produk darah yang masuk saja itu sudah cukup untuk memicu terjadinya reaksi transfusi cepat. Nah, maka dari itu dalam 15 menit pertama itu kita harus sangat berhati-hati dan melakukan monitoring yang baik. Nah, ini di sini secara umum kita bagi menjadi yang fatal dan tidak fatal ya. Yang fatal ini yang 3 ke bawah ini, yang tidak fatal atau yang ringan ini yang 2 teratas ini. Reaksi transfusi panas ini biasanya terjadi karena ada antigen asing, yaitu biasanya darah itu misalkan terkontaminasi dengan leukosit ya. Kita ingat tadi di anatominya darah yang pertama kan sel darah merah itu dekat dengan leukosit ya. Leukosit mengandung human leukosit antigen. Bila tercampur dengan leukosit seseorang penderita ini, dia akan memicu reaksi. Nah, itu kita sebut sebagai reaksi febrile non hemolitik. Gejalanya hanya demam saja, namun TTV yang lain, RR-nya, tensinya maupun yang lain-lain dalam batas normal. Nah, ini untuk reaksi transfusi alergi sebaliknya kurang lebih sama dengan reaksi transfusi febrile non hemolitik, maksudnya sesuatu yang jinak juga, gejalanya antara lain pruritus, kemudian muncul seperti urtika maupun bisa seperti asma, namun dengan tata laksana yang sederhana saja, misalkan kita berikan difenhidramin dan dexamethasone, gejalanya ini akan berkurang, sehingga terapi untuk keduanya kita simptomatik saja. Secara teoritis apabila sudah bisa dibuktikan ini bukan reaksi transfusi yang fatal, produk darah yang ditransfusikan sebelumnya itu boleh diberikan kembali dengan kecepatan yang lebih pelan. Misalkan tadi awalnya kita 150 ml per jam, kita pelankan saja menjadi setengahnya 75 ml per jam. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk reaksi yang lebih berat, reaksi transfusi hemolitik dan reaksi anafilaksis, serta trali, nanti akan saya bahas tersendiri ya, ini kita memang harus jauh lebih waspada. Yang harus dilakukan rekan-rekan sejawat dokter umum sekalian, selain stop transfusi, harus memberitahu untuk DPJP yang terkait, cari pertolongan, konsul kepada mereka yang berwenang yang jauh lebih ahli dalam mengatasi kegawatan. Karena setting dari ketiga hal tersebut ini sudah masuk kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa. Ya, untuk reaksi transfusi hemolitik ini sebenarnya sudah jarang ya, karena tentu sebelum melakukan transfusi dari bank darah, kita sudah mengajukan pemeriksaan cross match, baik yang mayor maupun minor. Cross match itu diperiksa apakah terjadi aglutinasi darah atau tidak pada darah produk-produk yang akan ditransfusikan. Sehingga sebenarnya sangatlah jarang, kecuali misalkan kita tidak mengetahui anemianya, misalkan pada penderita itu terjadi karena proses imunologis, karena anemia hemolitik autoimun misalkan. Kita
belum mengetahui, kita pesankan PRC, kita tidak tahu bahwa orang itu punya autoimun, kita transfusikan, ternyata orang itu mengalami reaksi transfusi hemolitik karena di perifer cross match-nya tidak terlalu baik dan lain sebagainya. Nah, untuk reaksi anafilaksis ya kita ketahui ya penata laksanaannya seperti anafilaksis, berikan epinefrin dan perhatian pada ABC lainnya. Untuk ketiganya ini terapi yang kita berikan suportif dan simptomatik. Dalam artian suportif untuk ABC-nya ya dok ya, airway breathing dan circulation-nya. Kita minta bantuan mereka yang lebih ahli, misalkan sejawat anestesi atau sejawat intensivis yang ada di sana. Beritahu juga DPJP terkait yang merawat penderita tersebut. Nanti biasanya produk darah yang terkait ini akan juga dikirimkan ke bank darah untuk dianalisis lebih lanjut apa yang menyebabkan reaksi transfusinya ini. Di guideline WHO ini sebenarnya reaksi yang ringan ini antara lain hanya terbatas pada reaksi transfusi alergi saja. Sedangkan mereka yang memunculkan gejala fever atau demam ini sebenarnya sudah termasuk gejala yang moderate berat. Dan mereka yang termasuk gejala berat hingga mengancam jiwa, mereka yang disertai dengan penurunan tensi lebih dari sama dengan 20% pada tekanan darah sistoliknya. Nah, pada kedua kondisi ini sebenarnya tidak disarankan untuk melanjutkan transfusi dengan produk darah maupun transfusi apapun. Namun apabila kita bisa sebenarnya masih kontroversi ya untuk reaksi transfusi panas yang non hemolitik, kita masih boleh meneruskan kembali mengingat kaidah transfusi yang sifatnya rare dan ekspensif itu tadi ya, daripada dibuang-buang ya. Oke, sedikit mengenai trali. Sebenarnya trali itu apa sih? Trali itu ya semua kelainan di paru-paru atau kerusakan paru akibat proses transfusi yang terjadi selama transfusi maupun sampai dengan 6 jam berakhirnya transfusi produk darah yang terakhir. Gampangannya gini, awalnya seseorang itu masuk, chest X-ray-nya normal, tidak ada infiltrat dan lain-lain. Kemudian tiba-tiba setelah transfusi di sitobed nampak infiltrat baru yang mana orang itu masuk tidak dengan pneumonia, tidak dengan penyebab dari acute lung injury yang lain, kita curigai suatu trali. Ya, dan kita harus buktikan bahwa pada penderita tersebut juga tidak ada gagal jantung yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ya, syaratnya namanya acute lung injury harus ada PF rasio kurang dari 300 mm Hg pada pemeriksaan BGA. Terapinya tetap stop transfusi, suportif untuk airway breathing dan circulation, dan pemberian kortikosteroid dapat dipertimbangkan. Karena memang patofisiologi yang mendasari ini adalah proses inflamasi. Sama halnya seperti COVID yang sedang populer ini ya, untuk COVID berat dan kritis kan dapat dipertimbangkan pemberian 1 kali 6 mg dexamethasone. Oke, ini yang terakhir tentang pencemaran dari penyakit ya. Ini slide sudah cukup lama sebenarnya, cuman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya darah yang terkontaminasi karena sudah sangat baik bank darah dalam melakukan screening. Yang terakhir saya berikan ilustrasi, misalkan ada seorang penderita laki-laki 24 tahun dengan keluhan demam tinggi mendadak sudah 4 hari serta nyeri kepala, tidak ada perdarahan. Pada pemeriksaan fisik semuanya stabil, hanya ada ditemukan takikardi, tidak ada takipno, kemudian tem aksilanya saja 38,3, perfusi perifernya baik, pemeriksaan penunjangnya HB-nya 13,3, ada leukopenia 3.600, trombositnya trombopeni 43.000. Dengan hasil NS1 yang positif, rapid SARS-CoV-2-nya negatif, IgM-nya anti-dengue-nya positif. Apa diagnosis dan terapi pada pasien ini? Diagnosisnya? Dengue. Diagnosisnya ya adalah dengue ya. Dan terapinya apakah memerlukan transfusi pada pasien ini? Trombositnya 43.000, tidak ada perdarahan. Tidak perlu ya. Itu tadi ya terapinya kita suportif saja untuk terapi demam berdarah pada umumnya. Dan ilustrasi yang kedua, misalkan ada seseorang di bangsal perawatan penyakit dalam. Orang ini ada riwayat sindroma dysmyelopoiesis, kelainan hematologis. Sudah transfusi berulang, dok, sejak 1 tahun terakhir. Saudara sedang jaga, kemudian dipanggil oleh perawatnya, dok, saat ini baru masuk darah 30 menit pasiennya demam menggigil. Advice apa yang kalian berikan pada perawat di ruangan? Tentunya kita stop transfusi terlebih dahulu ya. Kemudian kita periksa dulu pasiennya, gimana TTV-nya, apakah stabil atau didapatkan hipotensi. Kita perlu bedakan ini transfusi yang
febrile non hemolitik biasa atau reaksi lain yang lebih berat. Ya, apabila ternyata kita yakin itu bukan yang berat, tadi sudah saya jelaskan, dapat dilanjutkan kembali dengan terapi simptomatik dengan pemberiannya yang dipelankan. Apabila berat, kita harus konsul untuk mereka yang jauh untuk penanganan yang lebih intensif. Ya. Ini biasanya ada pertanyaan yang sering diajukan. Nah, ngomongin indikasi aja dok dari tadi, apa sih sebenarnya kontraindikasinya untuk transfusi? Nah, sebenarnya kontraindikasi mutlak untuk transfusi itu hanya didapatkan untuk komponen darah TC. Jadi untuk pemberian trombosit itu dikontraindikasikan pada mereka yang mengalami trombotik trombositopenik purpura ya. Hemolitik umemic syndrome karena terapi yang definitif pada subset pasien tersebut adalah plasmaferesis, bukan. Jadi ada penyakit namanya TTP, mungkin kalau rekan-rekan sejawat sekalian membaca itu adalah kondisi di mana terjadi trombositopenia yang penyebabnya karena ya melibatkan autoimun juga. Nah, itu saja yang dimana kita tidak perlu memberikan transfusi TC. Sebenarnya untuk kondisi yang lain seperti mereka dengan DECOM, apakah itu kontraindikasi? Tidak, itu adalah suatu precaution. Jadi kita bisa masih memberikan seperti tadi dengan berhati-hati. Ya. Kemudian misalkan pertanyaan berikutnya, pasien demam apakah boleh transfusi, dok? Jadi misalkan di ruangan perawat memanggil kita, dok pasiennya demam, dok, darahnya boleh masuk nggak ini? Jawabannya gimana? Ya, tetap saja. Jadi demam bukan kontraindikasi transfusi. Cuman memang apabila pasien itu sebelum transfusi sudah demam, kemudian kita tetap melakukan transfusi, kan kita ketahui tadi bahwa sebagian besar reaksi transfusi itu gejala utamanya demam. Nah, jadi kalau orang itu akan mengalami reaksi transfusi yang lebih fatal, kan jadi nggak kelihatan. Nah, itulah kenapa kita harus mengatasi demamnya terlebih dahulu, dan kita juga harus mengusulkan kepada dokter yang utama yang merawat, atau mungkin kita sendiri yang merawat kalau nggak ada seorang DPJP-nya yang terkait, kita harus cari penyebab demamnya ini apa. Sebenarnya mungkin ada infeksi yang belum teratasi, ada sumber infeksi yang belum kita gali, seperti itu. Yang terakhir, berapa banyak sih komponen darah yang boleh transfusikan dalam 1 kali 24 jam itu? Misalkan gini, perawat di ruangan misalkan akan ada kebiasaan yang aneh-aneh ya. Misalkan dok, ini sudah transfusi PRC 2, dok. Transfusi TC-nya besok saja ya. Nah, gimana kalian mengatasinya? Tidak ada batasan untuk komponen darah yang dapat diberikan dalam 1 kali 24 jam. Bahkan untuk misalkan penderita dengan perdarahan akut, itu dapat diberikan transfusi ganti. Jadi hampir seluruh bagian komponen darah dalam tubuhnya orang tersebut mungkin bisa terganti kalau perdarahannya sangatlah masif, tapi itu di luar negeri. Namanya suatu massive transfusion protocol. Itu pun komplikasinya juga sangat tinggi, massive transfusion protocol itu, karena produk darah itu kan banyak pengawetnya seperti sitrat yang dapat menyebabkan hipokalsemi dan lain-lain. Yang ingin saya sampaikan di sini, tidak ada batasan kalian boleh transfusi apa sehari, boleh PRC saja atau TC saja atau FFP saja. Tidak ada batasan selama ada indikasinya yang sesuai dan tidak ada kontraindikasi maupun sesuai dengan kondisinya pasiennya tidak overload dan yang lain-lain ya. Untuk referensi saya sudah bagikan di chat ini, terutama saya ingin kalian mengakses ini ya, clinical transfusion practice dari WHO, karena menurut saya ini sangatlah baik. Nanti kalian secara teknis kalian diajari sebelum transfusi, kalian harus melihat bag darahnya itu ada hemolisis atau tidak dan lain-lain. Di sini sangatlah lengkap. Ini juga saya ambil dari buku ajar penyakit dalam Universitas Airlangga dan buku imunohematologinya dari Bank Darah dari Kemenkes RI. Cukup moderator? Siap. Terima kasih dokter. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan, dokter. Oke, sebentar saya lihat satu persatu ya. Saya bacakan tidak apa-apa, dokter. Boleh. Dari Lia Safitri Johansyah. Selamat malam, dok. Izin bertanya, dok. Jika saat transfusi terjadi demam atau gatal-gatal, transfusi darah di stop dan diberikan terapi simptomatik. Kapan kita bisa memberikan lagi transfusinya, dok? Apakah harus menunggu gejala hilang total, dok? Atau boleh sembari jalan, dok? Terima kasih. Oke, jadi di clinical transfusion guideline-nya di WHO itu untuk gejala yang
ringan, misalkan demam atau gatal-gatal, untuk yang gatal-gatal itu diberi batasan 30. Jadi ingat slide saya yang tadi gejala ada mild, moderate, severe, dan life threatening itu ya. Untuk gejala yang mild itu kita dapat berikan terapi simptomatik, misalkan pemberian difenidamin, kita tunggu selama 30 menit. Apabila dalam 30 menit tidak ada perbaikan, jangan diberikan dulu transfusinya. Dalam 30 menit kita lihat apakah urtikarianya membaik. Orang ini kalau misalkan ada tiba-tiba sesak, kita dengarkan ada wheezing yang baru, orangnya tidak ada riwayat asma, kita lihat apakah asmanya membaik, maksudnya wheezingnya mulai menghilang. Bila tidak membaik, kita tata laksana sebagai yang berat. Kita harus konsul ke anestesi, kemudian jangan terburu-buru untuk memberikan produk darahnya kembali. Apabila dalam 30 menit itu gejalanya membaik, misalkan demamnya berkurang atau keluhan gatal-gatalnya menghilang, boleh baru setelah 30 menit atau sampai dengan 1 jam kita berikan kembali transfusinya dengan yang dipelankan itu tadi. Jadi apakah harus menunggu gejalanya hilang total? Ya iya, karena coba nanti kalian lihat yang ini yang sudah dicantumkan oleh clinical transfusion guideline ini, yang oleh moderator sudah dimasukkan ini linknya. Di situ kalian bisa membaca lebih lanjut tentang acute transfusion reaction ini tadi. Mungkin cukup ya. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Andini. Terima kasih Dr. Robert atas materinya yang sangat jelas. Mohon izin bertanya dokter, pada kasus DBD, kapan kita transfusi trombosit pada dewasa dan juga pada anak? Berapa target transfusi trombosit, Dok? Oke, terima kasih Andini ya. Jadi untuk pada kasus DBD tadi saya sudah berikan ilustrasi ya. Pada kasus DBD ini sebenarnya bukan kontraindikasi untuk dilakukan transfusi ya. Salah satu komplikasi dari DBD pun bisa terjadi DIC, dan pada DIC itu seseorang bisa mengalami defisiensi dari komponen darah baik trombosit maupun fibrinogen maupun faktor-faktor koagulan lainnya. Pada saat ini pun kita terindikasi apabila tandanya DIC apa sih? Apa coba? Yang akhir-akhir ini sedang populer itu loh, pemeriksaan D-dimer, fibrinogen ya. Bila kita dapati D-dimer meningkat, kemudian fibrinogen turun, nah itu kita curigai pada pasien DBD ini mungkin terjadi komplikasi DIC. Nah itu kita bisa, ya ini mungkin kasusnya spesialistik ya deh ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk transfusi produk darah. Namun secara umum untuk trombosit kita bicarakan tadi ya sesuai indikasi untuk transfusi TC itu tadi. Bila tidak ada perdarahan spontan, walaupun orangnya 43.000, ya kita tidak perlu khawatir, kita monitoring saja, TTV-nya kita perbaiki, kemudian kita cegah misalkan orangnya itu jangan sampai buang air besarnya mengejan misalkan, kita cukupi cairannya, kita berikan suplemen serat untuk mencegah seseorang yang mengejan. Apabila terdapat peningkatan TIK kan risiko perdarahan intrakranial juga sangat tinggi. Kalau pada anak terus terang saya kurang tahu ya, mungkin bisa dibaca sendiri di Clinical Transfusion Guideline dari WHO. Kita tahu bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa yang dikecilkan, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin diskusikan dengan pediatri ya. Cukup moderator? Oke. Yang lain mungkin? Lanjut dari Tian Kaunang. Selamat malam dok, izin bercelana dok. Jika pada pasien CKD on HD dengan DM tipe 2 yang mengalami anemia akibat perdarahan dan direncanakan untuk transfusi, dan saat sebelum ditransfusi didapatkan komtes positif, apakah tetap dilakukan pemberian transfusi dengan pemberian kortikosteroid atau kira-kira untuk menyikapinya sebaiknya bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih dokter Tiang ya. Ini kelihatannya dari pertanyaannya ini mungkin beliau ini seorang dokter umum di perifer yang hebat atau mungkin seorang PPDS ini sepertinya ya. Komtes positif ini menunjukkan adanya antibodi terhadap sel darah merah. Jadi bila komtes positif ini most likely seseorang itu terutama kita bicarakan direct komtes ya, ini maksudnya ya, itu orang itu mengalami namanya autoimun hemolytic anemia. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya terlepas dari orang ini CKD on HD penyebabnya apapun itu, kita tetap harus berhati-hati dalam memberikan, karena kalau seseorang dengan komtes positif artinya anemia hemolitik. Anemia hemolitik obatnya bukan transfusi, melainkan
imunosupresan, pemberian kortikosteroid, pemberian imuran, pemberian obat-obat untuk menekan sistem imun yang menyebabkan kerusakan sel darah merahnya itu. Dari pengalaman klinis saya pun dengan saat itu merawat dengan seorang hematologis pun dengan HB 2,5, bahkan seseorang bisa dirawat di suatu perawatan high care tanpa dapat diberikan transfusi, namun diberikan kortikosteroid. Kita tunggu dalam seminggu 2 minggu sudah bisa naik sendiri. Namun apabila kita dapatkan oksigen demand yang tinggi, misalkan dengan kadar HbA4, orangnya takikardi, kita masih dapat kalau terpaksa literatur menyebutkan kadar Hb-nya 4 untuk anemia hemolitik itu, untuk autoimun, kita dapat memberikan produk yang meminimalisir reaksi seminimal mungkin, yaitu antara lain WE atau leukoredus di ruangan high care dengan pemberian kortikosteroid dengan pengawasan yang ketat. Mungkin itu ya Dokter Tian ya yang dapat saya sampaikan ya, karena ini mungkin penekanannya pada kumstesnya yang positif ini tadi. Seseorang bila kumstesnya positif masih bisa diberikan transfusi, antara lain transfusinya juga di backup dengan pemberian steroid dan harus dilakukan di dalam pengawasan yang ketat dengan indikasi bahwa ada indikasi untuk melakukan transfusi darah merah juga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Cukup moderator mungkin? Iya, siap. Selanjutnya dari Dr. Yudi Tando. Selamat malam, Dokter. Izin bertanya. Ini pertanyaan ada 3 ya, Dok. Saya bacakan satu-satu dulu aja. Iya. Untuk menentukan berapa jumlah volume PRC yang diberikan, idealnya apakah menggunakan perhitungan rumus atau hanya bisa berpatokan pada 1 unit PRC meningkatkan Hb 1 gram per desiliter? Oke, jadi apakah 1 unit PRC? Ya, ini kurang lebih memang prinsipnya kita kembali ke kaidahnya ya, bahwa blood is red itu tadi, karena darah itu rare, expensive, dan dangerous. Jadi sebaiknya pada praktiknya kita itu lebih baik pesankan darah itu apalagi pada kasus-kasus yang kronik ya, biasanya orang itu kan sudah agak toleran ya dengan kondisi anemianya itu. Sebenarnya kita pesankan kenaikan HB2 saja, itu sudah akan memberikan improvement yang berarti untuk keluhan orang-orang itu tersebut. Jadi ya memang nggak selalu 1 unit PRC itu dapat menaikkan HB 1 gram per DL. Ada orang yang berat badannya besar, ya dia hanya akan dapat menaikkan mungkin setengah gram per DL saja, seperti itu. Jadi ini hitungannya tidak fix. Makanya setelah transfusi kita harus tetap memonitor dengan pemeriksaan darah lengkap apakah sudah tercapai target yang ditentukan, termasuk dengan mengevaluasi klinisnya penderita. Kemudian yang kedua, ada, apakah disarankan dokter diberikan kombinasi transfusi PRC plus whole blood, dan kalau kita kalau bisa pada kondisi apa saja yang bisa diberikan, dokter? oke. Ini maksudnya apakah WB dapat dikombinasi dengan PRC begitu ya? Sebenarnya ini pertanyaannya ini mungkin kombinasi antara WB dan PRC ini kalau menurut saya kok kurang rasional ya. WB hanya diberikan pada kondisi perdarahan ya, itu yang harus kita ingat bersama. Jadi ada gangguan volume juga di sana, misalkan perdarahan dengan hemodinamik yang tidak stabil. Nah, PRC lebih diindikasikan pada kondisi yang kronis, jadi anemianya untuk sesuatu yang elektif. Nah, di sini sesuatu yang elektif ngapain ditransfusi dengan WB kan gitu. Jadi kalau kita mau misalkan seseorang dengan chronic liver disease, misalkan seseorang dengan sirosis, dok ini kan sudah anemia, terus anunya juga terganggu, valkoagulasinya, trombositnya rendah lah gitu. Kan cocok dok transfusi WB? Ya tidak seperti itu logikanya. Ada indikasi atau tidak, itu kembali lagi. Dan yang kedua, pemberian WB ini juga risikonya sangat tinggi karena darah yang belum diproses ini ya kita ketahui antigen yang terkandung di dalamnya sangat banyak, risiko untuk jadinya reaksi juga tinggi seperti itu. Jadi saya kembalikan pada kondisi di mana diperlukan transfusi WB yaitu perdarahan akut dan pada PRC ya, bisa pada kondisi akut dan kronis. Yang ketiga, jika dilakukan transfusi WB atau PRC, apakah hanya bisa diberikan 1 unit per hari, ataukah ada rentang waktu pemberiannya kembali, dokter? Oke, ini jadi tadi kayaknya saya sudah cantumkan ya di frequently asked question-nya tadi bahwa sebenarnya tidak ada batasan maksimal sehari orang itu sesuai toleransi maupun potensi risiko dari calon resipien produk darahnya itu tadi ya.
WB bisa diberikan sampai 4 sampai 8 unit pun bisa pada perdarahan yang masif. Ya, walaupun praktiknya saya jarang menangani perdarahan semasif itu ya, mungkin itu lebih ke arah ranahnya intensivis. Dan PRC sebenarnya ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa misalkan kita berikan pada kondisi anemia, misalkan seseorang mengalami anemia defisiensi besi, HB-nya dia 5, dia sangat simptomatik, misalkan ngos-ngosan untuk bicara aja ngos-ngosan, kemudian resting takikardia juga. Nah, itu kita berikan 4 PRC saja, misalkan dia tanpa ada komorbid yang lain, walaupun tidak seoptimal menaikkan itu menjadi 4 gram per DL kenaikannya, dengan kenaikan misalkan 2 gram per DL saja akan memberikan improvement yang berarti dari pengalaman klinis saya seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah hanya bisa diberikan 1 unit sehari? Tidak. Dan adakah rentang waktu pemberiannya kembali? Ya, tidak ada rentang waktu. Ya, indikasinya saja. Dan ya sebenarnya kita terbatas di lingkungan kerjanya kita saja seperti itu. Ya. Selanjutnya dari Dokter Choa Natasha. Ini ada 3 juga. Pertama, berapa maks transfusi dalam sehari? Tadi sudah dijawab Dokter Robert. Oke. Yang kedua, bagaimana pada pasien CKD dan CHF, Dok? Apakah ada perbedaan pada Durante HD? Oke, terima kasih Dokter Choa. Ini pertanyaannya baik juga ya. Jadi pada populasi khusus CKD dan CHF ini, ya sebenarnya kita memang ada kebiasaan ya. Mungkin kalau kalian memperhatikan pekerjaannya internis itu, kalau pasien CKD dan pasien dengan agak kardiomegali gitu dari pemeriksaan chest X-ray-nya, kita cenderung membatasi transfusi PRC-nya sehari 1 saja kan gitu ya. Ya ini sebenarnya kembali ke perhitungan balance cairannya untuk orang tersebut. Misalkan pasien itu CKD, namun ya kita kembali lagi ya, mungkin saya singgung sebentar tentang definisi CKD kan adalah kelainan struktural maupun anatomis yang menetap minimal 3 bulan pada seseorang ya. Namun produksi urin orang tersebut masih baik, misalkan dalam sehari masih bisa 1.800. Nah, bila orang itu memang dibutuhkan kita HB-nya 4, kita perlu transfusi 2 sehari pun ya tidak apa-apa, asalkan kita perhitungkan dalam volume yang kita masukkan pada hari itu dalam balance cairannya. Apakah ada perbedaan Durante HD? Terus terang saja untuk Durante HD ini sebenarnya saya masih belum terlalu mendalami. Hanya saja kita sebenarnya bisa lebih liberal dalam memberikan produk darah ini kalau penderita ini menjalani HD, karena ya Durante HD itu kan kita akan melakukan ultrafiltrasi ya. Jadi kadang kita juga melakukan penarikan dari volume plasma yang diberikan, misalkan dalam PRC itu terlarut volume plasma tertentu, kita bisa mengurangi volumenya itu dalam perhitungan ultrafiltrasi atau cairan yang kita tarik selama orang itu menjalani hemodialisis. Jadi apakah ada perbedaan? Durante HD ya jelas berbeda, karena dalam hemodialisis itu apabila pasien sudah hemodialisis kita bisa lebih bebas dalam memberikannya. Kita dapat menarik misalkan volumenya PRC 250, kita dapat tambahan untuk ultrafiltrasinya kita tambah 250 cc. Ada lagi Dok dari Dokter ya, Choa. juga ya. Berapa target HB pada pasien WE dengan CKD dan indikasi? Jadi WE ini adalah komponen dari sel darah merah yang dicuci dengan salin 0,9% ya. Jadi indikasinya ini baik Bos Eri maupun Leukoredus PRC ini adalah mereka yang menjalani transfusi berulang. Contohnya penyakitnya apa? Ya talasemia. Kemudian ya di sini jarang ya sickle cell anemia itu, cuman di luar negeri bisa dengan sickle cell anemia, atau mereka dengan kelainan onkologi, hematologi yang myelodysplasia, penderita yang membutuhkan transfusi berulang, ya kita bisa berikan. Pokoknya intinya kuncinya adalah mereka yang memerlukan transfusi berulang. Kenapa? Karena mereka akan cenderung terpapar oleh HLA seseorang yang sama. Karena ya namanya transfusinya berulang, pendonornya itu saja, terpapar lagi HLA yang sama, dia akan bereaksi. Nah, itulah kenapa kita minimalisir adanya komponen leukosit di sana maupun komponen darah yang lainnya yang tercemar di dalamnya seperti itu. Oke, selanjutnya dari Dokter Nur F. Permisi dokter, izin bertanya dok. Biasanya sebelum melakukan kemoterapi ada syaratnya dari kadar HB, leukosit, trombosit. Apakah merupakan indikasi transfusi juga dok? Terima kasih banyak dokter. Oke.
Ya, ini pertanyaan yang baik juga ya ini. Ini menanyakan sebelum kemoterapi. Ya, syaratnya memang ada, HB-nya harus lebih dari 10 ya biasanya. Maka merupakan indikasi transfusi juga. Nah, ini sebenarnya ya ini untuk lebih pada klinis praktis ya. Cuman memang ya kita melihat kembali biasanya untuk syarat dilakukan transfusi memang di atas kertas bisa menjadi indikasi untuk dilakukannya transfusi. Karena misalkan kemoterapinya untuk produk-produk tertentu, misalkan kita kemoterapi ya kita yang paling dekat saja misalkan hidroksiurea. Hidroksiurea itu adalah salah satu contoh sitoreduktan yang sifatnya non selektif ya. Misalkan pada seorang yang mengalami CML itu kita dapat memberikan hidroksiurea. Nah, misalkan kita tidak memberikan transfusi pada orang tersebut, HB-nya dengan CML yang mengalami akselerasi, kemudian HB-nya turun, misalkan 8, kita berikan hidroksiurea, ya teorinya orang itu akan mengalami penurunan HB lebih lanjut. Nah, di sini mungkin transfusi untuk menaikkan kadar HB secara preemptif ini bisa dipertimbangkan. Untuk trombosit ini, ya pada praktisnya juga sebenarnya kerap kali dilakukan, namun ya memang untuk rasionalitasnya masih dipertanyakan untuk kemoterapi ya. Untuk leukosit sebenarnya jarang kita lakukan prakteknya untuk transfusi leukosit karena kita sudah punya produk stimulannya yaitu GCSMF itu ya, growth colony stimulating factor itu atau kita kenal leukogen itu untuk meningkatkan kadar leukosit seperti itu ya. Jadi jawabannya ya apakah merupakan indikasi transfusi, saya masih belum bisa jawab ya karena ini masih kontroversi dan memang walaupun pada praktiknya banyak dilakukan, secara evidence-nya saya belum pernah menemuinya ya. Next. Sebelum lanjut di Zoom ada dari YouTube, dokter. Ada pertanyaan dari YouTube. Mohon izin bertanya, dok, untuk pasien dengan end-stage renal disease on HD, riwayat DM tipe 1, berapa minimal SI dan ferritin untuk menjaga HB stabil? Selama ini HB 11-12, tapi cek terakhir beberapa hari yang lalu turun ke 10. Mungkin karena SI dan ferritin berkurang. Oke, ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya di luar konteksnya transfusi ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang kadar SI dan TIBC, ini kalau kita membicarakan populasi HD, kita nggak memandang dia penyebabnya DM tipe 1 ataupun DM tipe 2 atau dia terkena sindroma nefritik yang berkepanjangan terus menjadi HD. Intinya orang ini sekarang adalah seorang CKD yang menjalani HD reguler. Nah, kita bicarakannya lagi tentang penanganan anemia pada penderita CKD. Pada penderita CKD itu ada algoritmanya bahwa untuk terapi eritropoietin itu sebenarnya kita syaratkan minimal saturasi transferin itu harus lebih dari 20% dengan kadar ferritin lebih dari 100. Itu ada sendiri. Yang saya ingat seperti itu. Jadi kadar saturasi transferinnya. Jadi ibaratnya begini, mungkin pemberian eritropoietinnya ini tidak memberikan respon yang sama untuk kenaikan kadar hemoglobinnya karena cadangan besinya tidak ada seperti itu. Nah, opsinya bagaimana ya? Kalau ada indikasi transfusi, berikan transfusi, atau kalau tidak ada indikasi transfusi, ya kita koreksi dulu defisiensi besinya. Kalau ada perdarahannya, kita koreksi perdarahannya. Seperti itu ya, moderator ya. Siap, dok. Saya lanjutkan dari YouTube dulu, dok. Dari Dr. Rama Muhammad. Izin bertanya, dok, bagaimana cara membedakan trali dan tako? Terima kasih. Oke, sorry. Ya, jadi untuk membedakan trali dengan tako ini memang agak susah ya. Ini dokter yang bertanya ini kelihatannya banyak membaca ini. Jadi memang untuk membedakan trali dan tako ini agak susah. Jadi idealnya kan syaratnya trali itu bahwa PCBP-nya atau pemeriksaan bedside dari status volumenya orang itu tidak boleh berlebih ya, karena prinsipnya udem parunya yang terjadi itu ada udem paru non kardiogenik ya. Kalau tako circulatory overload itu prinsipnya terjadi overload ya. Nah, kadang kan kita susah juga ya. Kadang ada pasien itu sudah datang badannya sudah bengkak semua,
foto toraknya kita nggak tahu ini pneumonia atau udem paru, kemudian jantungnya besar juga, ya sudah bingung semua. Ini orangnya sesaknya karena pneumonia atau karena dekom, kan seperti itu ya. Kita punya alat bantuan selain eko ya, cuman pemeriksaannya memang tidak rutin tersedia, namanya brain natriuretic peptide. Ya, BNP ini mengindikasikan bila disebutkan di jurnal ini bahwa apabila kadarnya ini post transfusi lebih dari 100, maka kita bisa kurang lebih yakin bahwa ini suatu circulation overload akibat transfusi. Namun sebenarnya makanya di dalamnya itu pada praktiknya penanganan terali itu juga melibatkan penggunaan diuretik, karena ya kesulitannya kita dalam membedakan ini apakah tako atau terali tanpa penunjang yang memadai, seperti itu. Jadi untuk membedakannya, kalau secara teoritis saya jawab yaitu pemeriksaan BNP itu tadi. Mungkin dokternya bisa mencari, cuman kalau tanpa dilengkapi dengan BNP kita susah memang. Jadi makanya terapi yang kita berikan tetap terapi suportif, seperti itu. Dok, moderator mungkin kita batasi satu pertanyaan lagi ya, moderator ya. Saya harus standby. Siap, dokter. Mungkin dokter Robert mau milih, ada 3 pertanyaan di Zoom. Monggo yang milih moderator saja. Wah, ini ada yang tanya tentang yang menarik ini, Dokter Hadinata ini ya, mungkin ya, terakhir ya. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana teknik penggunaan FFP pada pasien DHF dengan DIC? Bagaimana strategi memberikan transfusi pada pasien CKD dengan anuria dengan HP4 jika pasien belum melakukan hemodialisa? Oke ya, jadi ini pertanyaannya sangat klinis sekali ya. Untuk teknik penggunaan FFP pada pasien DHF dengan DIC ini sebenarnya kalian dapat melihat di panduan praktik klinisnya penyakit dalam di babnya tentang DHF itu di sana ada kapan indikasi untuk dilakukannya transfusi FFP ya, apabila kadar fibrinogen kurang dari 100, kemudian terjadi pemanjangan APTT lebih dari 1,5, dan teknik penggunaannya, kalau bilang teknik ini mungkin Dokter Hadinata ini menanyakan tentang bagaimana cara pemberiannya mungkin ya. Pemberiannya seperti itu tadi, bahwa kurang lebih pada penderita yang biasanya kan pasien DHF ini komorbidnya ada dengan shock ya. Jadi kita mungkin lebih leluasa dalam memberikan FFP. Di sini kita dapat berikan full dose dengan dosis 12 sampai dengan 15 ml per kilo dengan kecepatan yang mungkin agak cepat juga. Namun kita harus perhitungkan juga dalam pemberian cairannya ini dalam cairan yang kita berikan pada pasiennya. Indikasinya itu tadi sudah saya sebutkan, cara memberikannya kurang lebih tadi sudah saya sampaikan juga dengan kecepatan kurang lebih 150 ml per jam. Jadi kurang lebih sebenarnya 1 unit itu bisa habis dalam 1 sampai 1,5 jam biasanya FFP itu. Dan yang terakhir, strategi pemberian transfusi pada pasien CKD yang anuri dengan HB4 jika masih belum melakukan hemodialisa. Ya, kita lihat lagi ya. Ya, ini memang pertanyaan yang menarik ini. Kita lihat dulu anurianya ini karena apa. Penyebab anuria ini kan banyak. Apakah satu memang CKD-nya ini apa? Apakah karena postrenal? Ternyata orang ini ada, atau masih ada volume intravaskuler yang masih belum teratasi. Jadi misalkan begini, maksud saya orang ini stabil CKD ini. Urinnya biasanya masih keluar dok 800, 600, tapi tiba-tiba dia mengalami anuri. Ternyata mungkin ada faktor prerenal yang akut yang masih belum teratasi. Misalkan orangnya dehidrasi. Nah, pada kasus seperti ini kita mungkin bisa lebih leluasa dalam melakukan transfusi dengan perhitungan itu tadi ya. Karena mungkin faktor prerenal tidak ada masalah, tapi bila sudah menyangkut tentang faktor renal ya kita mungkin melihat dari eko secara bedside, mungkin faktor intravaskularnya sudah cukup, mungkin dengan cara yang konvensional kita ukur JVP-nya ternyata juga sudah cukup juga, HB-nya 4, pasiennya sesak. Nah ya ini mungkin masih belum melakukan hemodialisa, mungkin jalan satu-satunya yang bisa membantu ya hemodialisa seperti itu. Sudah. Cukup, Siap, dok. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini, kita cari dulu ya anurianya orang ini kenapa ya. Apa ada faktor orang itu kan tidak tiba-tiba ujuk-ujuk anuria, kan orang CKD penyebabnya macam-macam ya, bisa karena batu saluran kemih juga bisa, penyebab diabetik non diabetik ya. Misalkan penyebab non diabetik dia punya batu lah, tiba-tiba batunya itu tuh mengalami dislodge ke bawah, mengganggu aliran urinnya, ya orang itu bisa mengalami anuria. Nah,
pada kondisi seperti itu, kalau kita koreksi faktor penyebab anurianya, kita mungkin bisa lebih leluasa. Bila semuanya sudah kita singkirkan dan memang tersisa faktor renalnya saja karena kegagalan fungsi ginjalnya, ya jalan satu-satunya memang hemodialisa seperti itu. Jadi kita transfusi Duranta HD, kita masukkan sambil kita lakukan ultrafiltrasi. Itu jalan yang terbaik seperti itu. Cukup ya, moderator? Ya, terima kasih Dr. Robert atas materinya pada malam hari ini.